Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Halo sahabat Jelajah Alkitab. Kembali kita berjumpa di kanal Jelajah Alkitab. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab kembali mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan tokoh di dalam Alkitab. Sahabat Jelajah Alkitab, apakah sahabat Jelajah Alkitab tahu siapakah istri pertama dari Raja Daud? Ya, benar. Istri pertama dari Raja Daud bernama Mikal. Kali ini, marilah sahabat Jelajah Alkitab, kita bersama-sama mengenal kembali siapa sebenarnya sosok Mikal, apa yang dia lakukan selama hidupnya, dan bagaimana akhir hidupnya. Sahabat Jelajah Alkitab, Mikal merupakan anak perempuan dari Raja Saul. Hal ini bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 14 ayat 49. Sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, Mikal merupakan istri pertama dari Daud. Hal ini bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 18 ayat 27. Saat Daud dalam pengejaran Raja Saul, maka Raja Saul menyerahkan Mikal kepada orang Palti untuk menjadi istri Palti. Hal ini bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 25 ayat 44. Jika kita baca selanjutnya, Mikal ini kemudian dikembalikan kepada Daud sesudah kematian Saul. Sahabat Jelajah Alkitab, ada kisah menarik di awal pernikahan Daud dan Mikal ini. Kisah ini bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 18 ayat 20-27. Dalam rujukan tersebut dikisahkan bahwa Saul hendak mencoba menjatuhkan Daud dengan memberikan sebuah mas kawin yang susah untuk dilakukan. Saul berkata, "Beginilah yang harus dilakukan Daud. Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Sebagaimana tadi disebutkan, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Ketika hal ini disampaikan kepada Daud, maka setujulah Daud untuk menjadi menantu raja dengan melakukan hal tersebut. Daud kemudian bersama orang-orangnya berhasil menewaskan orang Filistin sebanyak 200 orang serta membawa kulit kata mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikanlah itu kepada raja. Oleh karena Daud berhasil memenuhi tugas yang diminta oleh Saul ini, maka kemudian Daud pun menjadi menantu raja. Ia berhasil menikah dengan Mikal. Sahabat Jelajah Alkitab, Mikal merupakan istri yang setia dan mencintai suaminya. Hal ini dibuktikan ketika ayahnya Saul berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Mikal selalu menjadi orang yang menyelamatkan suaminya Daud. Hal ini bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 19. Dikisahkan bahwa Saul mengirim orang-orang suruhannya ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh Daud
pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan hal ini kepada Daud. Mikal berkata, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, dan Daud pun pergi melarikan diri, dan luputlah ia dari kematian. Sesudah itu, Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhannya untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu, yaitu Mikal, berkata dan berbohong bahwa ia sakit. Ia berbohong bahwa Daud sedang sakit. Sesudah itu, Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah Daud di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?'" Sahabat jelajah Alkitab, inilah beberapa bukti betapa cintanya Mikal kepada Daud, suaminya. Sahabat jelajah Alkitab, ada hal menarik lainnya dari hubungan Daud dan Mikal. Suatu ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, melihat dari jendela. Saat itu ia melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Karena hal ini, si Mikal ini memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan dibawa masuk, lalu ditempatkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu Daud membagikan kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh khayalak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, semua orang pulang masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dan dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati." Dikisahkan bahwa Mikal binti Saul ini tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah tentang Mikal, istri pertama Raja Daud. Kiranya dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pesan dari apa yang dilakukan Mikal selama ia hidup. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini
kembali menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab, tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Semoga juga kita semua terdorong untuk mencintai Alkitab dan semakin rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.